Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Pak Haji Muhammad Suhadi Al-Waliyuddin dalam channel Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Ma'rifatullah. Alhamdulillah juga pada kesempatan kali ini saya didampingi atau bersama dengan kawan-kawan saudara-saudara yang kebetulan selesai acara tawasulan rabitah pada mursyid pada Rasulullah, yang mana dari sekian yang hadir ini mewakili sekian cabang di Majelis Zikir Ma'rifatullah. Alhamdulillah di kesempatan kali ini, di samping kita mengadakan acara yang tadi saya maksud, kita pun sekaligus bersilaturahmi dan kembali akan bermujakarah dengan guru mursyid kita Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, yang kebetulan beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Sebelumnya mari kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah Buya, Insyaallah acara per acara sudah dilaksanakan dengan tertib dan alhamdulillah lancar. Kini tibalah pada acara yang memang ditunggu-tunggu oleh para saudara-saudara yang jemaah di majelis zikir kita ini, yang mana ada juga yang bicara ke saya ingin sekali bermujakarah dan ada banyak pertanyaan yang saat inilah saya tetapkan waktunya, insya Allah Bu ya. Jadi untuk memulai itu semua, mungkin ada yang ingin saya katakanlah bahas terlebih dahulu tentang pertanyaan-pertanyaan yang memang ada di diri saya dan keinginan tahuan yang paling besar di diri saya itu ya. Baiklah para hadirin dan pemirsa sekalian yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur ini, kita akan saksikan dan kita ambil dari hikmah maupun ilmu yang akan nanti kita dapatkan dalam konteks mujakarah ini. Baiklah, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Di dalam perjalanan pengkajian Ma'rifatullah ini Bu ya, setelah sekian beberapa waktu saya coba mengkaji kembali apa yang pernah Buya sampaikan di dalam channel-channel YouTube yang pernah Buya keluarkan. Ada beberapa kalam yang pernah Buya sampaikan mengenai batin ya, dan sudah pernah Buya jelaskan di dalam satu channel YouTube Buya Pasaman Timur mengenai batin itu apa. Dalam hal ini pertanyaannya, dalam hal kalam yang pernah saya dengar, seperti kalam yang Buya sampaikan bahwasannya batin Adam itu Muhammad, batin Muhammad itu Adam. Batin Muhammad itu Allah maksudnya. Bagaimana memahami kalam ini dalam konteks Ma'rifatullah agar lebih mudah, ya terutama pribadi saya, mengerti akan kalam tersebut Bu ya. Ya, mungkin juga ada di antara saudara-saudara yang hadir di sini juga pemirsa yang juga ingin tahu kalam itu arahnya lebih kemana, sebuah ketetapankah atau sebuah kalam ma'rifat seperti itu atau bagaimana Bu ya? Mohon penjelasannya dan mohon petunjuknya Bu ya. Terima kasih. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memulai dengan marwah daripada batin ya. Sebetulnya tidak susah untuk mendapatkan hubungan batin antara kodrat Adam, kodrat Muhammad, kodrat Allah. Dasarnya dari mana? Kita lihat dalam salah satu asma Allah, Al-Batinu. Ya. Al-Batinu itu dengan nama Allah yang maha tersembunyi dan menyembunyikan. Nah, jadi makna daripada batin kalau dikaji dari sisi kodrat adalah sifat tersembunyi dan menyembunyikan. Nah, gitu.
kalau jatuh kepada sifat Adam dia menamakan batin, berarti Adam ini menyembunyikan. Yang disembunyikan oleh Adam adalah kodrat Muhammad. Nah, yang disembunyikan oleh Muhammad adalah kodratnya Allah. Itu kalau larinya ke kodrat. Karena pertanyaannya berawal dari Adam. Ya. Nah, beda dengan kalau pertanyaannya kodrat batin itu seperti apa. Itu beda cara penjawabannya. Ya, Tapi kalau pertanyaannya melalui kodrat Adam, ya kan, batin berhubungan dengan Adam. Apa yang dimaksud Muhammad itu? Adam itu batinnya Muhammad. Artinya apa? Kodrat Adam itu adalah nur. Kodrat nur ini asal muasalnya dari zat. Sementara zat Allah kunah pertama itu adalah yang disebut nurullah, yaitu Muhammad. Nah, inilah yang dikatakan rohani. Rohani itu zat kunahnya Allah yang berwujud menjadi Muhammad. Nah, Muhammad dohirnya itulah Adam. Makanya Adam dikatakan Nur Muhammad. Nah, seperti bentuk wujud daripada Adam itu adalah mewujudnya Muhammad. Nah, kenapa dia serahkan? Ya karena mewujudnya Muhammad. Muhammad itu adalah roh usul Allah. Dia hanya sebagai roh yang berasal dari Allah. Atau sebagai kodrat hayat yang berasal dari Allah. Jadi Adam dalam versi batin dia menyembunyikan Muhammad. Gitu. Sementara Muhammad dia menyembunyikan Allah. Apa dia buktinya dia menyembunyikan Allah? Muhammad itu tidak punya wajah. Ini wajahnya Allah. Wajhatu wajhiya lillazi fataras samawati. Wajah ini adalah wajah yang dititipkan di bawah langit dan bumi. Artinya apa? Tidak ada yang menyerupai. Itulah ciri khas Allah yang ada pada Muhammad. Nah, gitu ya. Jadi itu yang dikatakan saling menyembunyikan. Nah, maka dikatakan Muhammad adalah orang yang bertasbih, berterima kasih, dijadikan sebagai diri oleh Allah. Itulah dikenamakan dia Muhammad. Nah, tapi dikala itu dia sebuah kodrat yang belum berasma. Tapi dia menyelesaikan tasbihnya selama 6.000 tahun. Menyebut Alhamdulillah, Alhamdulillah. Karena sudah dijadikan kodratnya. Maka dialah orang yang memuji Allah pertama. Memuji itu artinya bahasa Arabnya itu Muhammad. Nah, gitu. Jadi seperti yang pernah dikaji juga di acara YouTube lain, Nurullah itu adalah zat kunahnya Allah. Nur Muhammad itu adalah nuraninya Muhammad yang ada sama Adam. Gitu. Ya. Jadi itu saling menyembunyikan gitu. Jadi hakikatnya batin itu persembunyian, bisa dikatakan begitu ya? Kalau jatuh kupasan kajinya kepada kodrat Adam. Berarti tergantung makom yang dibahasnya Itu dia. Jadi sebenarnya bisa dikatakan batin itu kodrat. Bisa dikatakan seperti itu? Ya, batin itu kodrat. Asal ada asmanya, ada husnanya, maka disebut kodrat. Nah, ada batin, berarti ada kodrat batin. Apa kodrat batin? Itu kabir. Nah, kabir itu berfungsi untuk mengkabulkan doa orang. Nah, gitu. Sama. Ya. Alhamdulillah. Mungkin untuk momen sekarang ini itu yang terpikir oleh saya dan itu yang ingin tadi saya pertanyakan Bu ya. Namun karena banyak saudara-saudara saya juga yang di sini barangkali ada juga yang ingin bertanya. Ya, jadi untuk yang hadir di sini kami persilakan atau barangkali ada yang ingin bertanya selagi kita ada banyak waktu di sini dan kebetulan beliau sedang tidak banyak kegiatan, bolehlah kita pertanyakan apa yang sekarang selama ini kita jadi sebuah pertanyaan dalam diri kita. Silakan, Pak Jul mungkin, Pak. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyalakan dulu. Dua-duanya.
langsung gini. Ya. Lobet udah. Nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya yang masalah kodrat batin tadi yaitu kobir. Di situ fungsinya untuk mengabulkan doa. Bagaimana supaya doa kita bisa tersampai terhubung dengan kobir tersebut? Ya. Karena sudah berpindah ke cerita batin ya, khabir. Jadi absaru wa huwa yurikuhul latiful khabir, kata Allah dalam surat Al-An'am. Artinya apa? Sesungguhnya aku sangat meridhoi suatu doa yang kuberkahi. Nah, khabir itu adalah sifat Allah yang memberkahi setiap doa. Nah, tapi doa yang seperti apa? Kalau khabir ini pasangannya ada. Yang berdoa ini tidak boleh atas nama siapa, harus memakai kodrat Jabbar. Nah gitu, itu pasangannya. Kalau kita mengundang khabir ini kepada Allah, ya Allah ya Khabir, ya Allah ya Jabbar, maka itu pasangannya. Maka kita akan menghadirkan dulu ke sifat kekhabiran Allah terhadap sifat kejabaran Allah pada diri kita, barulah kita memperlihatkan dengan mata batin kita apa yang kita mau. Nah, itu cara menjalankan doa. Gitu. Jadi kodrat kabir itu adalah kodrat batin. Makanya kalau kita sholat, Allahu Akbar, apa kata Allah? Kabirau walhamdulillahi wa kasirau wa subhanallahi bukratan wa asila. Kalau tahu apa yang dimaksud ayat itu, maka sholat itu langsung diterima oleh Allah. Nah, seperti itu. Jadi harus dikaji dulu khabir itu apa. Seperti itu. Ya. Paham? Nah, insyaallah. Masih ada lagi barangkali? Ayo, Apa enggak ini? lanjut aja. Subhanallah. Pak Jul biasa nih pertanyaannya mantap nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu mana itu sih? Begini dia. Tentang kodrat tadi ya, seperti tadi ditanya Khalifah tadi. Apa semua ciptaan Allah diberikan dengan insan ya, kepada manusia? Apa semua derajat itu sama? Maksud derajatnya? Maksudnya kan ada, kita tahu berapa paham gitu, maksudnya dari golong-golongan, dari muslim luar muslim juga apa sama gitu derajat itu. Iya. Kalau masalah derajat itu kembali kepada ketakwaan, ya. Kembali kepada ketakwaan seseorang kepada Allah. Kalau masalah derajat. Tapi kalau masalah kodrat itu sama. Ya, masalah kodrat itu sama. Tapi kalau masalah derajat itu kembali ketakwaan. Sejauh mana dia bertakwa atas apa yang diamanahkan oleh Allah. Contoh bertakwa itu apa? Diamanahkan sholat. Sejauh mana dia mengenal sholat itu, nah itu sudah takwa namanya. Tapi kalau dia sejalankan sholat itu, amanah itu, tanpa dia pelajari, nah karena takwa itu wattaqallah wa ilmukumullah. Sesungguhnya bertakwa itu adalah dengan ilmu. Gitu. Setelah ada ilmunya, baru bisa dikatakan ada ketakwaan. Gitu. Jadi di situ akan merubah derajat. Makanya dikatakan seperti umpamanya seorang mukmin. Nah, orang itu dikatakan mukmin. Kenapa Allah katakan dia beruntung? Kenapa selain dari mukmin tidak beruntung? Di surat Al-Mu'minun ayat 1 ayat 2. Aqwallahi mu'minin. Beruntunglah orang berilmu. Allazihum salatihim qasihun. Yaitu yang kusuk dalam salatnya.
Berarti ada orang yang tidak beruntung, yaitu orang yang belum mukmin. Nah, itu perbedaan derajat tadi. Gitu ya. Insyaallah. Ada lagi? Mak, silakan. Dan Pak, silakan. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon pencerahannya ya. Saya pengen lebih Dikencangin suaranya dikit. Saya pengen lebih detail dari penjelasan dia. Apa alatnya untuk kita mencapai marifatullah itu ya? Alat atau dasar untuk bermarifatullah itu harus mengenal 4 marifat dulu. Marifat itu artinya tidak melihat kalau dalam kajian ilahiyah pada kajian tauhid. Marifat itu artinya ma'rifah. Ma'rifah itu mengenal. Jadi ada 4 unsur dulu yang harus dikenal sebelum mengenal wujud Tuhan ya. Pertama, marifatul izzatullah, itulah alif. Ya. Nah, yang kedua, marifatul sifatullah, itulah lam kedua, lam pertama. Nah, yang ketiga, marifatul asmallah, itulah lam kedua. Yang keempat baru ha, marifatul af'alullah. Nah, baru kita bisa mengenal siapa yang bersifat di dalam diri kita, siapa yang melihat, siapa yang mendengar. Nah, setelah tersusun kerangka ketuhanan, inilah dikatakan sendi-sendi atau kodrat ketuhanan, barulah bisa dia menerima sifat ketuhanan bagi diri kita. Tapi kalau kita tidak menghadirkan kodrat daripada alif lam lam ha tadi pada diri kita, maka kita akan susah mencerna petunjuk. Gitu. Susah. Karena masuknya alif itu sebagai kodrat daripada batiniah yang naik turun dalam rangka bertajalilah ruh Adam dan Muhammad pada nyawa kita. Susah kita memaknai sebuah nyawa kalau kaji alif ini tidak diselesaikan. Begitu juga lam. Di mana alif ini berdiri? Pada lam pertama yang mana? Nah gitu. Inilah dia katakan marifatul sifatullah. Mana diri sifat itu? Nah, itu lam pertama. Nah, yang kedua setelah kita tahu diri sifat yang tidak berdarah, tidak berurat tadi, baru kita mendapatkan marifatul asmallah. Nah, baru boleh dikasih nama. Tapi diri sifat tidak boleh dikasih nama. Diri yang dikasih nama yang kedua, diri asmallah. Nah, boleh dikodratkan pada Anda, boleh dikodrahanikan pada Muhammad, dan boleh dikatakan hayat batin pada nyawa. Itu boleh dikasih nama. Nah, setelah itu masuklah af'alullah. Af'alullah itu apa? Bersifat Allah pada diri. Mentiadakan sifat diri mewujudkan sifat Allah. Nah, itulah af'alullah. Nah, di situ awal kita bermakrifatullah dulu. Mengenal sifat-sifat Allah pada diri kita. Insyaallah. Paham? Jadi marifatullah harus marifatul izzatullah dulu, marifatul sifatullah, marifatul asmallah, baru marifatul af'alullah. Itu cara mengenalnya. Ya. Jadi apa kaitannya antara kodrat ilahiyah dan kodrat insaniyah? Kalau kodrat ilahiyah itu kalau dia masuk kepada perjalanan sifat, maka insaniyah ini adalah sifat Allah yang menginsan kepada sifat umat. Berinsan Allah pada diri, bukan insan diri. Bersifat insan Allah pada diri. Makanya halal kita bekerja baik, berdosa kerja buruk. Karena bersifat insan Allah berinsan Allah pada diri. Nah, paham kan? Nah, gitu. Ya, kalau berinsan apa sih? Semua perbuatan ini adalah perbuatan Allah. Tinggal kita lagi berpikir, apa pantas Allah berbuat begini? Apa pantas Allah berbuat begini? Kalau memang mau menjadi insan Allah. Karena insan itu adalah kediri kesifat Tuhanan Allah pada diri. Insan itu tidak sah. Setelah insan, kita dituntut menjadi insan kamil. Belajar terhadap diri sendiri. Nah, setelah itu kita dituntut kepada insan kamilul kamil. Mencari diri dengan diri. Baru dibekali lagi kepada derajat insan kamil muzamil. Bagaimana merindukan diri.
Nah, gitu. Insyaallah. Ya, paham kan? Silakan, Pak. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya gini Bu ya, tentang tadi dia bicara tadi masalah Nurullah, Nur Muhammad sama Al-Haq. Apa Nur Muhammad mewujud ke Adam alaihissalam? Nurullah berwujud ke batin, dan nur satu lagi Al-Haq. Itu maksudnya apa yang disebut tuh satu kesatuan apa berdiri sendiri? Ya. Kalau dikatakan satu kesatuan itu pasti. Tidak mungkin diri Zatullah yang disebut dari Nurullah itu ada tanpa adanya diri yang hak bagi Allah. Nah, tidak mungkin diri Nurullah ini, Nur Muhammad ini ada tanpa Nurullah. Karena itu adalah usul-usulnya. Jasad mencari ruh, ruh mencari nur, nur kembali pada zat, zat kembali kepada sir, sir kembali pada batin, batin kembali pada wujud. Itu tajalliullah. Nah, itu satu kesatuan. Tetapi lagi ada martabat di situ. Martabat insaniyah jatuh kepada sifat Adam. Martabat ruhaniyah jatuh kepada sifat Muhammad. Martabat ilahiyah jatuh kepada nyawa. Nah, itu perbedaan. Martabat yang memperbedakan. Padahal semuanya sifat bagi Allah. Tapi Allah tidak mau dikatakan salah satu. Nah, untuk keadilan itu muncullah diri yang hak. Yang tidak boleh dikatakan zat, tidak boleh dikatakan nur. Diri yang hak itu yang menjadi diri sifat. Apa yang dikatakan diri sifat? Si diri yang batin. Diri batin, diri halus. Itu yang dikatakan ayan kerajiah. Tidak boleh dikatakan zat dan nur. Mana dia? Dia adalah diri yang ada di dalam diri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Mencari aku di dalam dirimu sendiri. Berarti bisa disebut ada sebagian dari guru-guru dahulu itu disebut anak al-haq, itu gimana penjabarannya? Ya, anak al-haqullah. Sebetulnya begini. Nurullah, Nur Muhammad di dalam nur haknya Allah. Nah, nur hak Allah itu adalah sifat hayat diri bagi Allah. Allah wal haqqu alal haqqu alal batila. Kalau diriku yang sebenarnya tidak pernah disentuh oleh kebatilan. Nur batil karena dia lenyap. Zat batil karena dia juga lenyap di dalam batin. Nah, makanya terjadilah zohir dan batin. Zohir mewujud pada Adam, batin mewujud pada dirinya. Muhammad tajalli roh. Makanya itu Rasul. Muhammad ini terjadi antara Adam dengan Allah. Ya, Adam dahulu, Muhammad Allah maha dahulu. Kidam. Di sini ada Kidam dan Adam yang akan diadili oleh ruhnya Muhammad. Muhammad itu ruhnya Allah, tajallinya Allah, Rasulullah. Nah, situ. Sambungannya di situ. Itulah hayatullah. Tergantung giringannya. Insyaallah ya. Iya enggak? Nah, boleh silakan Pak Jul. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu mendengarkan kalam-kalam Allah, Buya menyampaikan, kenapa di badan saya itu langsung berdetar. Rasa-rasa waktu itu saya nggak kuat bertahan. Apa sebenarnya yang terjadi itu, Buya? Ya, kenapa? Di mana ada yang hak ada sifat. Di mana yang ada sifat ada aras, di mana ada aras ada lahut. Lahut itu getaran. Ya, untuk mendapatkan getaran itu wajib kita mengikhlaskan kalau diri kita itu memiliki usul. Nah, kalau kita ingin langgeng beribadah kepada Allah, ibadullah adalah dengan menatap kodratnya pada diri kita. Bukan kodrat diri kita, tapi kodratnya dia. Kenapa? Apabila Allah mengatakan jadi, yang jadi itu adalah zatnya Allah. Itu yang baca dengan Allah. Itulah Tuhan, ruhu yang menjadikan Yasin 82. Tapi kalau fayaqun, itu ada waw di fayakun. Itu menyatakan hu, dia. Jadi aku, maka jadilah dia.
Fa itu batin, ya itu qalbi. Jadi kalau untuk menjadikan kehendak, siapkanlah batin itu dalam qalbi. Maka jadilah semuanya. Nah, begitu. Subhanallah. Amin, insyaallah. Ya enggak? Subhanallah. Ada yang mau tanya lagi? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca ya bahwa Allah menggenggam roh orang tidur dan melepas itu waktu pagi atau bangun tuh, lupa ya. Nah, yang mana yang digenggam Allah? Apakah benar digenggam? Apa pengertiannya itu? Ya. Jadi begini, Allah itu kan sifatnya hayat, hidup. Nah, Allah itu sifatnya hidup, terus ada yang sifat qayyum di dalam diri, yaitu sifat menghidupkan bagi Allah. Nah, antara kejadian antara qayyum dengan hayyum, yang menghidupkan dengan yang hidup, ada dinamakan amal istiharoh. Istiharoh itu adalah amal yang ibadah yang dilaksanakan dengan tidur. Ya. Nah, kalau kita tahu apa makom istiharoh di diri kita, maka kita akan bisa mengatakan mana yang ditidurkan, mana yang tidur. Dan di mana kita tidur, itu ada kajiannya di situ. Dikatakan tidur itu ibadah setelah kita mendapatkan 4 perkara. Nah, di 4 perkara tadi inilah kita akan tahu man sarah, man ka'uh, min laha, min tasah. Artinya apa? Antara sifat ngantuk sudah dianggap tidur, di sifat mengingat tidur dianggap tidur, dan sifat tidur dianggap juga tidur, tidak tidur dianggap juga tidur. Artinya apa? Itulah hayatullah. Jadi kalau kita begadang dalam rangka mengaji, itu sudah diistirahatkan Allah dalam bentuk tidur. Makanya orang yang begadang demi Allah itu nggak sakit-sakit dia. Paham? Nah, lebih tepatnya dikatakan dalam sifat musyahadah. Musyahadah itu kita selalu merasa dilihat, setelah kita bisa selalu merasa melihat. Insyaallah. Gitu. Jadi pengertiannya bukan kodrat yang 3 itu yang digenggam Allah ya. Tidak. Ya, tidak. Ada lagi? Bagaimana? Belum ada. Kalau gitu saya kembali dulu ya. Alhamdulillah tadi luar biasa tadi pertanyaan saudara-saudara yang hadir di sini. Bergeser ke permasalahan ibadah nih. Di dalam Islam ini ada konsep syariat, hakikat, tarekat, marifat. Sampai 4 konsep ini masuk dalam sebuah zikir. Ada zikir syariat, zikir hakikat, zikir tarekat, zikir marifat. Yang jadi pertanyaan saya, apa yang membedakan zikir-zikir ini sampai konsep yang 4 ini masuk dalam perjalanan sebuah zikir gitu? Mohon penjelasan ya. Itu adalah keputusan daripada tajali, perjalanan, ya. Keputusan dari perjalanan. Contoh apa? Syariat. Apa keputusan syariat? La ilaha illallah, itulah azan. Kalau orang syariat tidak tahu bagaimana rahasia la ilaha illallah, maka dia tidak akan mendapatkan hakikat. Nah, maka jatuhlah zikirnya syariat ini la ilaha illallah dalam rangka nafis isbat. Mana yang dinapiskan, mana yang diisbat, mana yang disingkirkan, mana yang ditetapkan. Itu akhir daripada sebuah syariat. Maka jatuhlah zikir syariat, zikir zahir dan batin. Menapiskan sifat zahir dan mendirikan sifat batin. Itu sifat kodrat daripada syariat. Nah, setelah mendapatkan isbatnya, keputusan dari la ilaha illallah, maka datanglah sifat undang merasa. Nah, rasa ini adalah kajiannya hakikat. Setelah kita mendapatkan syariatul hulul hakikah, syariat itu menuju hakikat. Hakikat ini adalah rasa. Kalau rasa, dia akan didatangkan oleh zikir Allahu Allah. Nah, kalau sudah Allahu Allah, nah,
ini akan mendatangkan sir pertama, yaitu rasa. Karena rasa yang datang dari sifat hakikat bukan dari suatu perbuatan getaran zikir. Rasa ini setelah kita mendapatkan dua asma Allah tadi. Mana Allah bersifat zahir, mana Allah sifat batin. Yang ada di syariat tadi itu akan ditatap di dalam alam hakikat. Nah, itulah yang akan menjadi rasa, atau dikatakan alif nyata dengan alif tersirat tadi. Nah, setelah tiba rasa, kepinginlah kita melihat apa yang datang itu. Rasa apa? Inilah tarekat. Nah, tarekat itu adalah orang yang bisa mendapatkan atau menatap, melihatkan apa yang dia rasakan. Nah, begitu dia melihat dalam alam tarekat dengan zikir Allah. Nah, jadi Allah, mana Allahku ya Allah, mana yang Tuhanku. Allah, aku yang Tuhan. Mana yang sifat aku, mana yang sifat Tuhan. Itu dapat dalam zikir tarekat. Nah, setelah itu maujudlah tujuan akhirnya wujud. Wujud itulah yang dikatakan makrifat. Nah, makrifat ini tidak lagi membawa kalam, tidak berhuruf dan tidak bersuara. Jatuhlah kepada hu. Insyaallah. Nah, Alhamdulillah. Jadi bukan hanya sebatas yang 4 itu sebuah konsep, tapi itu merupakan sebuah zikir gitu, atau konsep dalam zikir, atau bagaimana tadi Buya? Itu satu ruh semuanya. Oh iya. Memang satu urutan gitu. Karena yang wujud di ma'rifat tadi, dia dituntut oleh hukum syariat. Setelah berma'rifat baru datang hukum syariat menuntut. Apa? Allah fil zahiru, Allah fil batinu. Nah, dia butuh syariat lagi ke atas. Tapi syariat ini telah menjadi syariatullah, syariatnya Allah. Ya, insyaallah. Nah, ya kan? Ya. Terkadang izin ya, kita kan memahami zikir hanya sebatas banyak dari bilangan yang harus kita wiridkan. Dan terkadang kan orang tidak memahami juga kalau bahasanya zikir itu mengingat. Sementara yang dilapaskan itu kan bertasbih Bu ya. Kalau dalam konteks sebuah zikir sebenarnya Bu ya, ini adakah golongan-golongannya zikir itu? Mohon petunjuk. Iya. Golongan zikir ismu zat itu seputaran daripada zatnya Allah. Nah, zat itu banyak tingkatnya sampai kepada zat zahirnya Allah. Nah, ini dikatakan ismu zat. Ada juga zikir kepada tingkat sir. Nah, tingkat sir ini dinamakan zikir fisifat. Fisifat itu banyak tingkatannya. Nah, barulah kita masuk ke tingkat zikir muqarabat. Muqarabat ini adalah orang yang selalu bertatap-tatapan dengan Tuhan, gitu. Nah, gitu, muqarabat. Jadi banyak tingkatannya itu. Lalu makom zikir banyak. Selanjutnya nih Bu ya. Kan tidak mungkin kita menjalankan sebuah zikir kalau kita tidak memahami yang tadi saya pertanyakan ke Bu ya. Dari syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifatnya, kalau tidak salah nih Bu ya, dari sebuah ayat yang akan kita ingat. Atau konteks zikir ini ada sesuatu yang memang khusus untuk diingat, atau seperti itu pengertiannya Bu ya. Mohon penjelasan Bu ya. Tidak ada ibadah pengungkap zikir, itu tidak ada. Selain dari datang satu orang mengingatkan. Itulah wali diri. Disitulah asal muasal zikir. Setelah wali Allah itu mengingatkan. Ya, itulah wujud terakhir zikir tadi. Setelah dibuka kaji oleh utusan Allah, kamu ingat kaji itu dan kamu ingat terus, maka itu akan menjadi sebuah zikir yang akibat kepada mulazamatu zikri, dan akan terus dalam mengingat. Untuk melupakan dah susah. Tapi kalau zikir ini jatuh kepada makom mukharabatul fil illah, jatuh kepada makom ibadah, banyak harus dilaksanakan. Tapi kalau zikrullah lebih dahulu didapatkan daripada mengenal Allah atau ma'rifatullah. Kenapa? Wahyu itu turunnya kepada wali Allah yang akan menceritakan tentang Allah, dan itulah yang akan diingat.
Misal. Dari mana kaji usuluddin itu datang? Memang ada kitab usuluddin? Tidak ada. Ya, Al-Kisah Allah berkutsi dengan diri dia, dari mana kita bakal tahu? Kalau tidak walinya yang bercerita. Betul tidak? Itulah awal zikir yang harus diingat. Iya. Alhamdulillah, mulai saya memahami. Tidak mungkin kita mengingat sesuatu kalau belum dikenalkan oleh seorang yang memang sudah diberikan hak oleh Allah dan diangkat sebagai wali. Insya Allah ya. Jadi mungkin dari awal, lalu saudara-saudara di sini yang ingin bertanya pun sampai tadi terakhir pertanyaan saya, sepertinya. Tapi sebelum ke terakhir ya Bu ya, saya mau tanya kembali nih sama saudara-saudara yang lain. Kira-kira masih ada pertanyaan lagi nggak nih? Silakan Pak Jul. Assalamualaikum Buya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kita kan tahu kalau zikir itu kan ada adabnya Bu ya. Adabnya seperti apa tuh? Apa kita harus tawasul dulu baru zikir? Kan adab jatuhnya Bu ya. Jadi dari mulai mana dulu kita bisa berzikir? Ya. Apa kita sholat dulu baru berzikir? Apa ada tawasul dulu gitu? Jadi susunannya gitu Bu ya. Baru kita masuk zikir. Ya. Kalau menurut surat Taha ayat 14, iqimis salatana li zikri, dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti salat dulu. Setelah kita salat 2 rakaat, namanya salat hajat. Terus zikir kita langsung. Tidak. Harus didirikan hajat di dalam sholat hajat. Ya. Nah, jangan setelah sholat baru berhajat. Berarti ketinggalan sholatnya. Nah, setelah kita laksanakan sholat hajat, 1 rakaat kepada diri kita, 1 rakaat lagi kepada yang kita hajatkan, baru kita tetapkan niat kita pada tahiyat akhir. Setelah itu kita melaksanakan munajat dengan humul salam. Mendirikan 5 salam besar kepada Allah. Illahi anta maksudi waradika malubi. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamualaikum ya rahman ya rahim. Assalamualaikum ya malikatul habibillah wal mukharabin. Assalamualaikum wa ala ibadis solihin. Jangan tidak beradab. Ya, karena setiap alam ma'rifat itu ada yang nungguin. Nah, setelah itu perkenalkan dirimu. Allah ya Rabbi ya Karim, innani umatin Muhammad wal bani Adamah, ridallah fil zikrullahu akbar. Mohonlah ridho, aku ingin mengingat. Itu namanya munajat. Munajat itu antara kita dengan Allah. Nah, itu namanya adab. Jangan berbekal berbekal amalan langsung zikir aja. Nggak bisa. Ya. Baiklah, masih ada lagi barangkali? Silakan Pak. Apa lanjut ya? Bebaskan. Saya penasaran aja. Apa bedanya antara ahli agama dan yang menjalankan agama? Kalau ahli agama disebut Jabariyah, dia mengetahui sejarah, tapi tidak pernah masuk ke dalam sejarah itu. Tidak pernah dia mendapatkan tafrid, tidak pernah merasakan sejarah itu. Tidak pernah dia mengalami tajrid daripada sejarah Jabariyah tadi. Dia hanya bisa menyampaikan dan tidak mampu merubah. Itu ahli agama. Gitu. Insyaallah. Nah, begitulah sebaliknya. Bagaimana Pak? Kalau yang menjalankan agama, Nah itu yang tafrid tadi. Dia merasakan dan mengalami tauhid, tafrid, tajrid. Jelas nyata tauhid dia berhubungan, tafrid dia merasakan, tajrid dia mengalami. Tapi sebaliknya itu yang tidak dialami oleh ahli agama. Kenapa? Karena dia harus mengurus akidatul qorimah. Bagaimana akidah ini orang nggak benar jadi benar. Bukan mengurus orang nggak bertuhan bisa jadi Tuhan, bertuhan. Nah, beda.
Makanya usahakan mencari ulama itu yang alim dulu. Alim ulama. Nah, kalau alim dia sudah menguasai, baru dia mendapatkan keulamaan, aulia namanya. Insya Allah. Salam. Paham? Insya Allah. Nah, kalau alim dia pasti sudah merasakan. Tapi kalau ulama belum tentu. Tentu. Sama. Masih ada lagi? Cukup. Baiklah, kiranya demikian yang bisa saya saat ini ingin lebih dalami beserta kawan-kawan ya, dari pertanyaan per pertanyaan dari awal tadi. Cuman karena waktu juga lah Bu ya. Jadi seperti biasa saya mohon Bu ya bisa dan tidak kurang-kurangnya lebih memberikan kepada kami di sini, juga bagi jemaah dan pemirsa di rumah yang menyaksikan channel YouTube ini untuk memberikan nasihat. Silakan Bu. Insya Allah. Ya, insya Allah saya cuma mengingatkan, tidak berulang, tidak sekali dua kali saya sampaikan. Hindari prasangka di jalan Allah. Belajarlah untuk mendapatkan kebenarannya. Jauhkan prasangkamu. Sesungguhnya Allah di atas prasangkamu. Apabila prasangkamu lemah, maka ketuhanan di dirimu sangat melemah. Meskipun pengalamanmu banyak. Insya Allah. Insya Allah seperti itu. Alhamdulillah. Terima kasih Bu ya. Para pemirsa dan jemaah yang sama-sama menyaksikan channel YouTube Buya Pasaman Timur pada Makom Majelis Zikir Marifatullah. Demikianlah tadi satu persatu pertanyaan yang digali dan dikaji dengan guru mursyid kita, telah kita utarakan dari saya pribadi juga jemaah yang hadir di sini. Kiranya semua yang tadi disampaikan dan menjadikan sebuah jawaban dari guru mursyid kita jadi sebuah ilmu yang bermanfaat dan menjadikan sebuah tonggak atau kan modal dasar kita untuk beribadah di alam yang hak atau menuju yang hak. Kiranya demikianlah mujakarah pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.